Tapi tiba-tiba kakak beradik itu merasa tenggelam dalam perasaan yang aneh. Antara galau, iba dan khawatir campur aduk menjadi satu. Perasaan itu lalu berganti perlahan-lahan berkat kuasa Sang Pencipta. Namun tiba-tiba orang terperanjat. Di antara mereka terdapat dua pemuda yang andai saja alam yang penuh pesona itu menghimpun seluruh keindahannya, kemudian dilepas ke dunia dalam bentuk dua manusia, niscaya tetap tidak akan sanggup menandingi ketampanan dua pemuda itu. Ketampanan yang langka. Keduanya memukau semua mata untuk sejenak bertanya-tanya pada diri sendiri. Oh, siapakah gerangan dua pemuda itu? Mereka tidak seperti berasal dari dunia yang ragawi ini. Jangan-jangan keduanya adalah malaikat yang turun dari langit untuk ikut bergabung dalam pesta. Atau keduanya adalah gambaran alam raya yang menjelma menjadi dua jejaka sebagai persembahan dan ungkapan terima kasih atas penghormatan yang telah kita lakukan. Mereka semua terkesima. Mereka tidak tahu bahwa kedua teruna itu adalah sepasang putri mahkota mereka, Siti dan Zen. Keduanya bergabung setelah menyamar dengan mengenakan pakaian laki-laki untuk mengelabui banyak orang dengan satu tujuan, menemukan pemuda impian yang sebanding dengan kecantikan yang mereka miliki. Tapi setelah cukup lama berada di tengah-tengah rombongan laki-laki, Siti dan Zen tidak menemukan pemuda yang dapat menaklukkan hati mereka. Semuanya sama, tidak ada yang menarik. Lalu dari mana lagi keajaiban itu akan datang, membawa serta jejak keidaman, menyeruak dalam kumpulan orang banyak itu. Sementara itu orang-orang terbuai dalam kegembiraan. Di antara mawar dan bunga-bunga berseri, di antara rerumputan dan perbukitan, di bawah teduh pepohonan. Tanpa terasa matahari mulai menyusut ke tempat terbenamnya. Bayang-bayang perbukitan dan pepohonan mulai tampak memanjang dan memudar di antara rerumputan dan bunga-bunga. Dengan sinar redup dan layu matahari memandangi mereka, seolah-olah mengucapkan salam perpisahan dan menyadarkan mereka dari luapan kegembiraan. Lalu seiring salam perpisahan itu orang-orang mulai beranjak pulang. Ruas jalan dan ganggang tumpah ruah oleh lautan manusia. Siti dan Zen memilih jalan yang tidak terlalu ramai. Di sebuah kelokan keduanya melihat dua gadis melangkah gontai ke arah mereka, menyeruak dari kumpulan orang-orang. Siti dan Zen tercengang heran. Mereka mulai khawatir jangan-jangan kedua gadis itu mengenali mereka. Mereka terus melangkah makin dekat dengan pandangan tak sedikit pun bergeser. Tiba-tiba gadis-gadis itu terlihat gontai, limbung dan jatuh tak sadarkan diri. Siti dan Zen tetap bertanya-tanya siapa gerangan kedua gadis itu. Dari mana mereka berasal? Mereka mencoba mengingat-ingat barangkali pernah bertemu dengan keduanya di satu waktu dan di satu tempat. Tapi Siti dan Zen tidak punya banyak waktu. Mereka takut menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang di sekitar jika terlalu lama menyelidiki kedua gadis itu. Maka mereka tetap berjalan dan pura-pura tidak peduli pada apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Tapi ketika orang-orang sudah jauh dari tempat itu dan suasana mulai sepi, Siti dan Zen berbalik arah, kembali ke tempat dua gadis itu tergeletak. Mereka merasa kasihan.
Apalagi setelah melihat kedua gadis itu masih pingsan, tergeletak tak berdaya, kecuali tarikan nafas yang naik turun di dada. Siti dan Jen duduk di sebelah kedua gadis itu, meneliti rona wajah mereka, juga perawakan tubuh mereka. Wajah keduanya cantik, berpoles riasan, mengguratkan keluhuran dan kemuliaan. Tanda mereka memiliki kedudukan tinggi. Busana keduanya yang serupa, baik corak maupun pola tenunannya, menandakan mereka masih bersaudara atau kerabat dekat. Sulaman busana mereka yang elok serasi membuktikan mereka berdua bergelimang nikmat kemewahan. Siti dan Zen mencoba mengingat-ingat lagi barangkali pernah mengenal keduanya, atau salah satu di antaranya. Hasilnya tetap sama. Mereka tidak kenal kedua gadis yang pingsan itu. Tapi tiba-tiba kakak beradik itu merasa tenggelam dalam perasaan yang aneh. Antara galau, iba dan khawatir campur aduk menjadi satu. Perasaan itu lalu berganti perlahan-lahan berkat kuasa Sang Pencipta, menjadi perasaan kasihan yang sulit dipahami. Tanaman apakah yang tampak hijau dengan dua dahan pohonnya ini? Di semak manakah kedua bunga ini bisa berkelopak dan mekar? Awan manakah yang mencurahkan air sejuk di antara mega yang berarak ini? Anak sungai manakah yang dapat mempersembahkan pesona keagungan yang memuncak ini? Di sana, pasukan berkuda berderap ke arah kota. Siti dan Zen tahu kavaleri itu adalah pangeran dan rombongan yang baru kembali dari berburu. Itu berarti Siti dan Zen harus cepat-cepat pulang dan harus tiba sebelum rombongan pangeran mencapai istana. Siti dan Zen segera melepas cincin di jemari mereka. Cincin mewah berhias butiran intan dan yakut yang memuat nama miliknya itu. Mereka tukar dengan cincin-cincin sederhana, berbalut dari manik-manik beling, yang melingkar di jemari kedua gadis yang tengah tak sadarkan diri itu. Siti dan Jen berharap cincin-cincin itu menjadi tanda simpati, sekaligus menjadi pelantara untuk saling kenal di kemudian hari. Ketika Siti dan Jen pergi, kedua gadis itu belum siuman. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل